Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ainus Pina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Diduga akibat korsleting arus listrik, 3 unit rumah semi permanen ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan kobaran api membakar 3 rumah milik warga di Jalan Yosudarso kemarin siang. Warga yang mengetahui adanya kebakaran rumah langsung panik dan berusaha memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Namun dikarenakan material rumah yang terbuat dari kayu dan banyaknya material yang mudah terbakar, menyebabkan kobaran api semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan. Tidak berselang lama petugas pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Medan tiba di lokasi kebakaran tersebut. Setelah mendapatkan informasi, warga berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang sudah membesar. Salah seorang warga sekitar, Iqbal, mengatakan bahwa kobaran api membesar pertama kalinya terlihat dari lantai 2 rumah milik warga yang ditinggal berdagang. Melihat hal tersebut, dirinya kemudian memberitahukan kepada warga lainnya dan dilanjutkan dengan upaya pemadaman. Sempat terjadi ledakan saat kobaran api membesar dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting arus listrik. Kobaran api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar mengerahkan 5 unit mobil pemadam di lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Oh, mau isi minyak bang, mau isi minyak rupa, yang udah kaca jendela aku udah api terbakar itu, udah langsung minta tolong aku teriak, mudah dikit langsung lari lah aku lu, manggil orang tak tolong, Pak Irul Amri, orangnya lagi ke pajak tuh aku jemput, ini nggak pak, manggil semua orang tak tolong. Pemirsa, 2 kelompok geng motor saling serang di Jalan Besar Namorambe Dusun 2, Kayu Rembun, Kecamatan Namorambe, Deli Tua kemarin. 1 warkop menjadi sasaran kebrutalan geng motor, 2 sepeda motor milik pengunjung hilang. Aksi tawuran antara 2 kelompok geng motor kembali terjadi di wilayah hukum Polsek Deli Tua. Aksi ini menyasar pada warkop yang tidak jauh dari lokasi kejadian hingga terekam CCTV. Pada rekaman CCTV, terlihat sejumlah geng motor menyerang dan merusak barang-barang milik warkop. Selain merusak, geng motor sempat mencari seseorang yang diduga masuk ke warkop. Pengelola warkop Muhammad Iqbal mengatakan, gerombolan geng motor datang menyerang membawa berbagai senjata seperti samurai, besi, panah, dan senjata lainnya. Ia sangat menyayangkan aksi tawuran yang kerap terjadi namun baru kali ini menyasar ke warkopnya. Seteling jualan meja bangku pecah dan rusak akibat serangan tersebut. Selain warkop, geng motor berhasil membawa kabur 2 unit sepeda motor milik pengunjung. Ia telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Deli Tua karena mengalami memar akibat sebatan besi dan lemparan batu. Teknis, lampu-lampu rumah, terus meja, kursi, ada juga kehilangan motor, pelanggan yang lagi makan kehilangan motor 2. Kerugian kami nggak naksir karena kami nggak butuh kerugian. Pengennya supaya keamanan di sini lebih terjaga karena hampir tiap minggu orang tahu. Aku aja. Abang korbannya? Karena orang ini pakai troli, parang, busur, sama kayak apa besi-besi kayak gitu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Penerimaan guru pegawai pemerintah dengan kisruh perjanjian kerja yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Langkat pada 2023 hingga kini masih terus bergulir. Sebanyak 700 lebih guru yang dinyatakan telah lulus seleksi penerimaan P3K kini nasibnya terkatung-katung dan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara masih belum jelas tindak lanjutnya. Ketidakjelasan nasib para guru yang telah lulus ini disebabkan adanya tuntutan yang dilakukan para guru sebanyak 205 orang yang dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut. Karena adanya peraturan pemerintahan Kabupaten Langkat dengan menerapkan
menerapkan seleksi kompetensi teknik tambahan sesuai dengan peraturan Kementerian Aparatur Sipil Negara. Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja bertujuan untuk mengangkat para guru yang telah lama mengabdi dan sesuai dengan lamanya masa tahun kerja mereka. Akibat kisruh ini, para guru yang lulus dan tidak lulus saling melakukan aksi demo ke kantor Bupati, kantor DPRD Langkat, bahkan hingga ke Mapolda Sumatera Utara. Aksi yang dilakukan ratusan guru Aliansi Peduli Pendidikan Langkat ke Mapolda Sumut ini menuntut agar status tersangka yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Langkat segera dibatalkan. Dan terkatung-katung, membuat nasib kami terlunta-lunta dan terkatung-katung. Kami lulusan, tapi tidak dilantik, tidak juga diberikan SK, hingga akhirnya terbitlah surat Panselnas nomor 22. Dari teman-teman ya kami sampaikan, dan kemudian apakah Bapak Ibu guru ini sudah ditetapkan dan sudah dikeluarkan keputusan untuk menjadi pegawai P3K, sesungguhnya bukanlah domain kami, kira-kira penyidik ya. Keluarga-keluarga kami. Ratusan guru ini meminta Kapolda Sumatera Utara agar melakukan penelitian ulang dalam menyikapi rumor yang beredar terkait P3K 2023 yang ada di kabupaten tersebut. Seperti dugaan guru siluman dan juga penyuapan yang terjadi. Semua ini tidak benar dan mereka merupakan guru yang terdaftar pada aplikasi Dapodik atau Daftar Pokok Pendidikan Dalam yang mengikuti seleksi P3K tahun 2023. Sebanyak 120 personel patroli presisi Polda Sumut melakukan patroli skala besar di 6 wilayah di Kota Medan yang dianggap rawan begal dan geng motor. Dengan mengendarai kendaraan taktis, 120 personil terdiri dari Satbrimob, Sabara Polda Sumut, dan Polrestabes Medan melakukan patroli dengan menyisir sejumlah ruas jalan yang dianggap rawan terjadinya aksi kejahatan di Kota Medan pada Minggu malam. Patroli ini dipimpin AKP Yuswanto dengan menyisiri Jalan SM Raja, Jalan Turi, Jalan Juanda, Jalan Air Bersih, dan Jalan Bahagia. Selanjutnya menyisir Jalan Matahari Raya, Jalan Kelambir 5, Jalan Asrama, dan Jalan Ampera. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, secara umum situasi Kamtipnas sangat kondusif. Hal itu dikarenakan kehadiran personel polisi memberikan dampak yang sangat baik. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan, pihaknya akan rutin menggelar patroli di wilayah-wilayah yang rawan aksi kriminalitas untuk memberi rasa aman kepada masyarakat terlebih menjelang Pilkada 2024. Kabupaten Samosir akibat hujan deras sejak sepekan lalu mengakibatkan sejumlah rumah warga dan ruas jalan terendam lumpur dan juga pasir. Peristiwa tersebut malah meninggalkan tingkah aneh Camat Simanindo, Hans Ricardo Sidabutar. Akibat hujan deras yang turun dalam sepekan menyebabkan Badan Jalan Nasional dan sejumlah rumah warga di Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ikut terendam pasir dan lumpur yang terbawa oleh arus deras air sungai Siborngin-Borngin. Lumpur dan pasir yang menutupi badan jalan sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Sejumlah rumah warga yang terendam membuat masyarakat desa melakukan gotong royong untuk membersihkannya. Namun di balik peristiwa ini malah meninggalkan tingkah aneh Camat Simanindo, Hans Ricardo Sidabutar. Pasalnya saat wawancara sedang berlangsung di salah satu jurnalis televisi terkait banjir yang mengakibatkan badan jalan dan sejumlah rumah milik warga terendam pasir dan lumpur, Camat Simanindo malah melakukan tindakan aneh dengan spontan berlari meninggalkan sesi wawancara tersebut. Bergegas mendampingi calon Bupati Samosir Fandiko Gultom dan rombongan saat tiba di lokasi bencana. Tingkah aneh yang dilakukan Camat Simanindo di lokasi ini terkesan mendahulukan kepentingan calon Bupati Samosir Fandiko Gultom saat masa kampanye daripada kepentingan umum. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan berita selanjutnya. Bawaslu sedang berdagai saat ini melakukan pemetaan tingkat kerawanan pilkada di 17 kecamatan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Serdang Berdagai. Secara umum, Kabupaten Serdang tergolong tingkat kerawanan sedang.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tebing Tinggi menggelar rapat koordinasi pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi tahun 2024. Ketua KPU Kota Tebing Tinggi Emil Sopian mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bahan dasar pengeluaran dana kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta Pilkada serentak 2024. Selain itu, data acuan ini juga menjadi dasar bagi LO dari 3 pasangan calon dalam menentukan jumlah beberapa item, seperti alat peraga, kampanye yang akan dicetak, serta jumlah minimal peserta rapat umum terbatas maupun dialog. Ini akan menjadi acuan LO dari 3 paslon yang akan mencetak atau memasang sendiri di luar dari konfigurasi KPU. Emil Sopian berharap kampanye dapat terlaksana dengan jujur, adil, dan transparan. Penggunaan dana kampanye tersebut nantinya akan diaudit di akhir oleh kantor akuntan publik independen, sehingga jika terdapat salah satu pasangan calon yang tidak bersedia untuk diaudit atau laporannya amburadul, ancamannya adalah didiskualifikasi. Hasil rapat koordinasi menyepakati jumlah dana kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi tahun 2024 sebesar Rp20.330.800.000. 20.300.000.000 sekian. Jadi ini menjadi satu komitmen bagi kita, bagi kami KPU dan bagi seluruh pasangan calon untuk menjalankan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Dan tentu pembatasan ini juga diatur dalam PKPU 14 tentang dana kampanye. Biaya logistiknya ini. Pemirsa, informasi seputaran Pilkada serentak tahun 2024 akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Berdagai saat ini melakukan pemetaan tingkat kerawanan pilkada di 17 kecamatan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Serdang Berdagai. Secara umum, Kabupaten Srege tergolong tingkat kerawanan sedang. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Bambang Dena Sastra. Dalam penyataannya, beliau menjelaskan bahwa kerawanan pemilihan umum mencakup segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat jalannya pemilihan yang demokratis. Fokus utama pemetaan ini adalah mengidentifikasi dan memetakan isu-isu rawan di seluruh tahapan dari pencalonan, kampanye, hingga perhitungan surat suara. Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran menjadi basis program pencegahan dan pengawasan di setiap tahapan yang saat ini sedang berjalan. Ketua Bawaslu Srege, Erwin Syahputra Saragi mengatakan, secara pemetaan tingkat kerawanan Kabupaten Srege berada pada posisi sedang. Sedangkan untuk pemetaan kerawanan tingkat kecamatan terdapat 10 kecamatan dalam posisi rawan sedang dan 7 kecamatan dalam rawan rendah. Untuk itu diharapkan dukungan dari stakeholders terkait agar prosesi demokrasi di Srege berjalan dengan baik, terutama terhindar dari politik uang, kampanye di luar jadwal dan lokasi yang ditentukan, serta proses perhitungan yang tidak baik. Terutama pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Berdagai adalah masa kampanye saat ini masih tergolong sedang, khususnya di Kabupaten Berdagai. Ada dijelaskan dari rekan-rekan tadi, bahwasanya beberapa kecamatan di Kabupaten Berdagai ini yaitu kategori pengawasan kerawanan masa kampanye dalam tahapan sedang. Pemirsa, KPUD Mandailing Natal belum memasang alat peraga kampanye resmi pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal karena salah satu tim kemenangan paslon belum menyerahkan desain materi pembuatan APK. Desain materi APK dari tim kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal seharusnya telah diterima setelah 5 hari pengundian nomor urut paslon. APK resmi dari KPU seharusnya sudah dipasang pada 25 September hingga 23 November 2024 mendatang. Namun karena kendala penyerahan materi desain dari salah satu tim kemenangan, pemasangan APK belum dilakukan dan belum diserahkan kepada tim kemenangan. Satu desain materi APK paslon sudah tahap pencetakan dan satu paslon lagi masih menunggu desain materi APK. Sementara lokasi pemasangan APK sesuai aturan KPU akan dipasangkan di setiap desa dan kelurahan di Mandailing Natal dengan tempat yang tertentu dan tidak melanggar aturan yang ada. APK resmi yang akan diserahkan kepada setiap tim kemenangan paslon mulai dari baliho, spanduk,
umbul-umbul, selebaran brosur, pamflet, dan juga poster. Keterlambatan pemasangan APK resmi ini, KPU memastikan APK akan segera diselesaikan secepatnya. Dilarang untuk pemasangan APK itu ya seperti rumah ibadah, begitu juga gedung-gedung pendidikan seperti SLTA, SMP, dan sebagainya. Begitu juga dengan fasilitas umum, itu dilarang untuk pemasangan APK. Pemirsa, memasuki masa kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara di Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Batubara mengeluarkan aturan terkait zona pemasangan alat peraga atau kampanye. Ketua KPU Batubara Erwin mengatakan aturan zona pemasangan alat peraga kampanye telah dituangkan dalam surat keputusan KPU Batubara nomor 902 tahun 2024. Pada surat keputusan tersebut ada sejumlah ruas jalan yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. Alat peraga kampanye yang dipasang di sepanjang jalan protokol minimal berjarak 3 meter dari badan jalan, kecuali yang dipasang di papan reklame yang sudah tersedia. Apapun lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye diantaranya rumah ibadah, rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan gedung milik pemerintah. Seluruh alat peraga kampanye yang terpasang harus sudah dibongkar selambatnya 3 hari sebelum hari pemilihan. Berdasarkan surat dari PJ Bupati Kabupaten Batubara di tahun 2024 ini sudah memberikan zona larangan kampanye, dan kami sudah memproses keputusan KPU nomor 902 terkait tentang lokasi pemasangan dan larangan alat peraga kampanye. Pemirsa, Polres Tanah Karo menggelar simulasi sistem pengamanan kota Sispam Kota, pengamanan dan penanganan aksi unjuk rasa konflik Pilkada 2024 di Kabupaten Karo. Pada simulasi Sispam Kota ini, pengamanan dan penanganan sekelompok massa yang tidak menerima hasil penghitungan suara dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karo dengan melakukan unjuk rasa. Penanganan pertama dengan persuasif, himbauan agar massa membubarkan diri dan tidak berbuat tindakan yang anarkis. Namun, kelompok massa melakukan pelemparan kepada para petugas dan berbuat kericuhan, sehingga personel Dalmas Sat Samapta Polres Tanah Karo melakukan penanganan sesuai SOP yang ada. Dalmas awal dan Dalmas lanjut membentuk formasi lapis bersaf, melakukan sikap berlindung. Eskalasi meningkat dan massa masih ricuh melempari para petugas. Kendaraan water cannon dikerahkan untuk membubarkan para demonstran. Sejumlah orang yang diduga provokator diamankan, kemudian mengevakuasi yang terluka akibat unjuk rasa anarkis tersebut. Kapolres Tanah Karo melalui Kasat Samapta AKP Joni Damanik mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan aparat kepolisian dan Dalmas Samapta Polres Tanah Karo dalam menghadapi berbagai potensi ancaman gangguan Kaptipmas selama pilkada. Merupakan langkah penting untuk dapat mengevaluasi kesiapan personel, sarana, prasarana, serta taktik pengamanan pilkada tahun 2024. Selain itu, koordinasi dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder terkait agar pilkada berjalan aman dan juga sukses. Polres Tanah Karo juga menghimbau kepada para peserta pilkada, pendukung, simpatisan, dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga Kamtipmas pada setiap tahapan pilkada. Polres Tanah Karo telah melaksanakan kegiatan simulasi dengan mengundang beberapa pihak-pihak terkait. Adapun yang pelatihan yang kita laksanakan terkait dengan pemilihan, kemudian penghitungan, kemudian rekapitulasi. Dalam simulasi kita melaksanakan pelatihan, sana ada kegiatan Dalmas. Ya, Dalmas kita sudah kita persiapkan Dalmas awal dan lanjutan, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Polres Tanah Karo sudah siap untuk melaksanakan pengamanan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum diminta agar menjaga sikap, netralitas, dan integritas guna terciptanya suasana pemilu jujur dan adil. KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu harus berperan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.
Pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu pilkada yang banyak menyita perhatian publik. Meski peta kerawanan Pilkada Sumut 2024 masih berada pada level warna kuning yang artinya aman, namun potensi untuk bergesernya warna tersebut menjadi warna merah masih memiliki kemungkinan yang cukup besar. Untuk itu diperlukan adanya integritas antara lembaga Bawaslu dan KPU Sumatera Utara agar terciptanya Pilkada Sumut yang memiliki prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerhati pemilu Ray Rangkuti mengatakan, KPU seharusnya tak hanya berfokus pada persoalan teknis seperti perekrutan KPPS dan penentu DPT. KPU harus dapat mengambil peran yang lebih sentral dengan mengedukasi masyarakat agar nantinya dapat memilih calon pemimpin yang benar-benar memiliki integritas dan kemampuan dalam mengelola daerah. Nah, jadi kalau peserta itu katakanlah di sudut A, kemudian pemilih itu di sudut C, gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada KPU yang mengantarkan peserta ke pemilih. Nah, saya katakan kalau mesinnya hanya bekerja sekedar memproduksi, ya itu kalau yang kita masukkan itu adalah sampah, ya keluarnya adalah sampah. Tapi tantangan bagi KPU itu adalah bagaimana cara memverifikasi sampah yang masuk ini itu jadi sesuatu yang bersih itu, atau air kotor yang dimasukkan ke dalam mesin ini keluarnya adalah air yang layak diminum gitu. Bawaslu juga diharapkan mampu menjadi alat penyeimbang di tengah kian memanasnya Pilkada Sumut yang kini telah dilakukan oleh masing-masing pasangan calon sebagai strategi kampanye. KPU juga diharapkan dapat bersikap sesuai dengan undang-undang, yakni sebagai penyelenggara tak memiliki keberpihakan terhadap salah satu paslon. Pemirsa, Bawaslu Kota Sibolga menghimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang dalam menentukan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Sibolga. Koordif Penyelesaian Sengketa Pemilu Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga, Sio Bangun Sinaga mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan barang siapa yang sengaja menerima atau memberikan uang dalam bentuk politik uang akan dikenakan sanksi hukuman. Berdasarkan pemantauan Bawaslu Kota Sibolga bahwa praktek politik uang biasanya kerap menyasar golongan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu Bawaslu Kota Sibolga sangat berharap agar masyarakat tidak terlibat dalam praktek politik uang di masa pelaksanaan Pilkada tahun ini. Bawaslu Kota Sibolga sangat mengharapkan agar masyarakat menentukan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, bukan karena politik uang. Selain menyampaikan agar masyarakat tidak terlibat politik uang, Bawaslu juga berharap keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga agar tidak bermain politik uang untuk meraih dukungan dari masyarakat. Kita berharap masyarakat Sibolga jangan mau menerima money politik dari pasangan calon. Kita berharap masyarakat Sibolga memilih calon yang betul-betul yang mau membangun kota Sibolga yang lebih baik. Pemirsa, sebanyak 25 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih Kota Tanjung Balai dilantik Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dari 25 anggota DPRD yang dilantik, 1 diantaranya berhasil meraih 5 kali terpilih menjadi anggota DPRD. Pelantikan ke-25 anggota DPRD Kota Tanjung Balai ini digelar di Aula Gedung DPRD Tanjung Balai, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Pelantikan sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18844-565 KPTS 2024 tentang peresmian dan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai, masa jabatan 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Tanjung Balai, masa jabatan 2024-2029. Dari 3 dapil di Kota Tanjung Balai, Partai Golkar meraih kursi sebanyak yakni 8 kursi, disusul PDI Perjuangan, PKD 3 kursi, Gerindra, PKS, Demokrasi 2 kursi, sedangkan PAN, Nasdem, Perindo, Hanura, dan P3 masing-masing mendapatkan 1 kursi. Sementara itu, salah seorang anggota DPRD terpilih Hartati mengatakan ia bersyukur selama 5 kali terpilih menjadi anggota DPRD dan berharap dapat berkolaborasi keseluruhan elemen masyarakat agar program kedepannya lebih maju lagi. Saya dilantik ke-5 periode, mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas
sebagai anggota DPRD yang kelima kali. Ke depan bagaimana supaya ya program-program pembangunan yang akan datang lebih maju lagi. Walaupun memang sebagai anggota DPRD memang kita tidak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi antara seluruh elemen masyarakat. Pemirsa, pasca pengunduran diri Ketua DPRD Kabupaten Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, maka mantan politisi Partai Golkar ini diberhentikan dengan hormat sebagai Ketua DPRD Toba masa jabatan 2019-2024. Pemberhentian dengan hormat ini tertuang dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba nomor 11 tahun 2024 tentang penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba sisa masa jabatan tahun 2019-2024 atas nama Thomson Manurung. Pada surat keputusan tersebut, DPRD Kabupaten Toba mengusulkan pengangkatan Thomson Manurung sebagai Ketua DPRD Toba sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dari Partai Golongan Karya. Pengusulan ini disampaikan berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Toba tercatat pada nomor terlampir perihal tindak lanjut persetujuan DPP Partai Golkar terkait pergantian antar waktu pimpinan DPRD sisa masa jabatan 2019-2024. Untuk pengusulan Thomson Manurung digelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba yang dilaksanakan pada Senin sore di gedung DPRD Toba. Hasil paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Chandro Manurung dan Wakil Ketua DPRD mengatasi lain ini, pengusulan tersebut selanjutnya akan dikirim ke Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara. Rapat paripurna tersebut dihadiri PJS Bupati Toba Agustinus Panjaitan, Sekda Kap Toba Agus Sitorus dan sejumlah asisten dan pimpinan pengangkat daerah. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Sibolga yang berlangsung di lapangan Simare-Mare berlangsung dengan hikmat dengan dihadiri unsur Muspida Kota Sibolga. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Dandim 0211 Tapanuli Tengah Letkol Infantri Fernando Batubara. Dalam amanahnya, Dandim 0211 Tapteng meminta seluruh peserta upacara Hari Kesaktian Pancasila agar menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan yang kuat melalui momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, seluruh masyarakat Kota Sibolga kembali menegaskan komitmen seluruh komponen bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Tidak hanya itu saja, memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang rasa persaudaraan dan kebersamaan untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Simare-Mare juga menampilkan para peserta upacara dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Kurang lengkap kalau tidak berkunjung ke objek wisata kawasan hutan lindung Sorik Nauli di Desa Sopo Tinjak, Medan Natal. Di kawasan ini terdapat keindahan alam dan sumber mata air yang jernih yang berasal dari kaki gunung. Lahan yang berada di pemukiman tengah-tengah desa di kawasan Taman Nasional Batanggadis dimanfaatkan menjadi destinasi objek wisata baru. Di lokasi ini terdapat sumber mata air yang langsung keluar dari kaki gunung dan atmosfer pepohonan hutan menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk berwisata. Di kawasan hutan lindung ini, pengunjung bisa mandi dan juga bersantai di dalam pondok untuk melepaskan rasa penat. Destinasi Sorik Nauli dikelilingi awan serta udara yang cukup dingin. Di tempat ini, pengunjung juga dimanjakan dengan makanan tradisional Mandailing Natal seperti ikan mas bakar dan juga goreng, nasi goreng kampung dengan berbagai aneka minuman, serta kopi dengan harga yang terjangkau. Konsepnya di kota penuh dengan kebisingan, tentu di sini untuk menyenangkan pikiran biar jiwa kita
tenang di sini. Dia bisa bawa keluarga, dia bisa bernyanyi, dia bisa mandi dengan suhu yang rendah, ya. Terus airnya dari mata air langsung dari bawah gunung. Embun ini sudah turun jam 1, jam 2 sehingga dingin, itu kesan saya pertama. Tapi saya pikir setiap orang senang dengan suasana sejuk dan dingin, khususnya orang perkotaan gitu. Sementara itu, destinasi wisata ini akan terus dikembangkan dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti lokasi camping bagi anak muda dan tempat swafoto di atas bukit yang berlatarkan desa berada di kawasan hutan tersebut. Karya seni batik merupakan warisan budaya leluhur yang hingga kini masih terus dilestarikan khususnya di daerah Jawa. Pakaian batik ini biasanya dipakai pada acara khusus dan beberapa daerah sudah menggunakan batik sebagai seragam nasional. Seperti halnya di Kabupaten Langkat, tempatnya di Kecamatan Babalan, sudah memiliki UMKM batik yang dikenal dengan sebutan Kampung Batik Berandan. UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 2020 silam yang memberdayakan kaum ibu sebagai pembuat batik dengan tujuan bisa menambah perekonomian keluarga. Meskipun tidak berkembang pesat dan hasil karyanya malah banyak dibeli oleh para peminat dari luar Provinsi Sumatera Utara, luar Provinsi Sumatera Utara bahkan luar negeri memiliki rumah batik tetap optimis bahkan batik Berandan akan berkembang. Di Kabupaten Langkat, pemasaran batik dengan ciri khas daerah ini kurang begitu diminati oleh masyarakat Kabupaten Langkat. Kurangnya perhatian dari masyarakat karena minimnya sosialisasi dari pemerintah yang membidangi. Tidak seperti di Pulau Jawa, pakaian batik merupakan kebanggaan daerah dan adanya penekanan dari pemerintah untuk menggunakan batik pada hari-hari tertentu bagi aparatur sipil negara dan para pelajar. Penekanan ini tentunya akan menghidupkan para pelaku UMKM batik sehingga gairah untuk memproduksi batik bisa terus bertambah dan semakin berkembang. Nur Aini Siregar, salah seorang pembatik, mengatakan UMKM batik yang ada di Kampung Berandan ini sudah berjalan selama 4 tahun. Namun para peminatnya justru dari luar Provinsi Sumatera Utara. Proses pembuatan nggak ada kendala, semuanya lancar ya. Cuman pemasaran yang kurang karena kurangnya minat di daerah Kabupaten Langkat nih untuk membeli batik kurang. Dari Malang yang mau tuh yang orang-orang dari luar, dari Bogor, dari Jawa, dari luar negeri. Pemerintah daerah bisa memperkenalkan batik kami ini supaya bisa lebih terkenal lagi di Kabupaten Langkat nih, khususnya di Kabupaten Langkat, di Panglam Berandan, terutama umumnya di seluruh Indonesia lah. Para pembatik yang ada di Kampung Batik Berandan berharap agar pemerintah Kabupaten Langkat turut serta dalam menggairahkan UMKM sehingga semakin maju dan berkembang. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Tim sepak bola pemerintah Kabupaten Langkat berhasil menjadi juara Piala Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Medan tahun 2024 usai mengalahkan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Bermain di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara sebelumnya, kedua tim berhasil mengalahkan lawannya di semifinal Langkat dan Sergai dengan penampilan terbaiknya. Sejak awal laga, kedua tim pesepak bola yang pemainnya pegawai aparatur sipil negara, kedua tim sepak bola saling melakukan serangan. Pada babak pertama, Kabupaten Sergai berhasil unggul dengan skor 1-0 atas Langkat. Namun pada babak kedua, Langkat berhasil berbalik unggul usai mencetak 2 gol. Pergantian pemain dan strategi baru semakin membuat permainan bersemangat. Terbukti dengan 1 gol, Sergai berhasil menyamakan kedudukan di menit terakhir. Skor bertahan 2-2 hingga akhir laga dilanjutkan dengan babak adu penalti. Berkomposisi pemain-pemain terbaiknya, penalti kedua kesebelasan tampil apik. Namun pada akhir babak adu penalti, Langkat berhasil menang dengan skor penalti 4-2 dari lawannya Serdang Bedagai. Atas hasil tersebut, Langkat keluar sebagai juara pertama, diikuti oleh Sergai di posisi kedua. Sementara kedua tim yang kalah di babak semifinal, yakni kesebelasan pemerintah Kota Medan dan pemerintah Kabupaten Padang Sidimpuan, harus rela di posisi ketiga. Turnamen ini diikuti 28 tim sepak bola Korpri antara pemerintah kabupaten, pemerintah kota se-Sumatera Utara tahun 2024 yang memperebutkan Piala Penasehat Korpri Kota Medan Bobi Afif Nasution.
Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Rabu 2 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Rabu 2 Oktober 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Mandailing, Natal, dan Nias Selatan. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Karo, Langkat, Mandailing, Natal, Nias Selatan, dan Pakpak Barat. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Humbang Hasudutan, Pakpak Barat, dan Samosir. Dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Humbang Hasudutan, Pakpak Barat, dan Tapanuli Tengah. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 99%. Arah angin bertiup arah dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin 4 hingga 12 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau pada tanggal 30 September 2024 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan dan lereng barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Rabu 2 Oktober 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ainung Supina, terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.